Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agustina Deramawati, Sherlyn Marliana, dan Danestri Januarti akan mempresentasikan tentang Decision Support System. Pengertian dasar Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial and user. Sistem ini membantu proses pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait. Yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan memiliki 7 tipe mendasar yang disebut hierarki DSS, yaitu 1. File Drawer System atau sistem penarikan berkas. Sistem file drawer adalah jenis DSS yang paling sederhana yang dapat menyediakan akses menuju elemen-elemen data yang terperinci. Semua data digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh yang paling nyata adalah mesin ATM, di mana pada rekening dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk melakukan transfer dana ke rekening lain. 2. Data analisis sistem atau sistem analisa data. Sistem analisa data mampu memberikan akses terhadap data dan juga memungkinkan dilakukannya manipulasi data. Contohnya adalah sistem reservasi tiket pesawat terbang. Dengan simulasi, maka sistem akan menggunakan informasi detail jadwal penerbangan yang dipilih untuk membuat rencana-rencana penerbangan, sehingga dapat memberikan acuan pilihan jadwal penerbangan lain yang dapat dipilih oleh calon penumpang tersebut. 3. Analisis Information System atau sistem informasi analisa. Pada sistem informasi ini, informasi dari beberapa berkas atau file digabungkan menjadi satu. Berkas yang digabungkan bisa saja berasal dari sumber eksternal atau dari suatu basis data atau database tertentu. Informasi dari satu berkas atau tabel dapat dikombinasikan dengan informasi dari berkas-berkas atau file lain untuk menjawab suatu query tertentu. 4. Accounting Models atau model akunting. Model akuntansi sebagai sistem pendukung keputusan mampu memberikan berbagai kapabilitas atau kemampuan pemodelan akuntansi yang beragam untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya adalah model sistem ini tidak dapat menangani ketidakpastian data yang tidak pasti, sehingga data yang diinput harus sudah pasti nilainya. Misalnya, data laba rugi atau data perhitungan keuangan perusahaan. Contoh simulasi. Model akuntansi menggunakan bill of material atau tagihan bahan atau material mentah atau raw material produksi yang mampu menghitung biaya produksi total guna menunjang pengambilan keputusan dalam penentuan harga jual barang jadi. 5. Representational Models atau model representational model. Representational dapat memperbaiki ketidakpastian pada data mentah yang tersedia dengan menggunakan beberapa macam model untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan dengan menggunakan perkiraan atau forecast. Model ini dapat digunakan untuk menambah kemampuan model akuntansi yang telah dibahas di atas. Contoh penerapannya adalah dengan menggunakan data permintaan konsumen untuk memperkirakan atau membuat prediksi terhadap jumlah permintaan yang akan muncul tahun berikutnya. 6. Optimization System atau sistem optimisasi. Model optimisasi adalah sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai pilihan keputusan yang berbeda berdasarkan pada model-model optimisasi. Model ini juga dapat memperbaiki ketidakpastian yang tergambar pada data mentah yang diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan. Contoh penerapan model ini adalah pembagian tugas personel berbagai penjualan atau sales ke wilayah yang berbeda, serta memberikan ajuan saran pembagian jadwal karyawan atau personel yang terbaik. 7. Suggestion System atau sistem pemberian saran. Sistem suggestion atau pemberian saran adalah tipe DSS yang berbentuk model deskriptif dan juga preskriptif atau detail atau terperinci, yang digunakan untuk mengajukan saran pengambilan keputusan terhadap manajemen perusahaan. Sistem ini mampu mendayagunakan sistem pakar yang mungkin dimiliki suatu perusahaan. Dalam contoh nyata, sistem ini digunakan untuk merekomendasikan suatu keputusan. Contohnya,
dalam kasus di mana seorang nasabah bank mengajukan permohonan pinjaman dana pribadi. Sistem dapat melakukan pengecekan terhadap nasabah untuk memberikan saran apakah sebaiknya bank mengabulkan permohonan nasabah tersebut atau tidak. Tahap-tahap dalam Decision Support System. 1. Intelligence merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berpikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, di mana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal, sehingga seorang decision maker dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat. 2. Design merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Pada tahap desain ini meliputi pengembangan dan pengevaluasian serangkaian kegiatan alternatif. Kegunaan Decision Support System. Kegunaan Decision Support System atau DSS antara lain adalah 1. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-struktur. 2. Mendukung penilaian manajer. 3. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi. 5. Memfasilitasi komunikasi interpersonal. 6. Mendorong pembelajaran atau latihan. 7. Membantu mengotomatisasi proses manajerial. Karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Pemanfaatan atau peranan sistem informasi dapat berbeda-beda dalam tiap perusahaan sesuai fungsinya. Suatu perusahaan dapat memandang bahwa sistem informasi yang ada hanya sebatas merupakan alat bantu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Akan tetapi dapat juga merupakan sesuatu yang berfungsi sangat strategis, dalam artian dapat secara signifikan memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah implementasi CSS di bidang manajemen. Implementasi CSS di bidang manajemen biasanya menggunakan analytical hierarchy process atau biasa disebut AHP. AHP adalah alat pengambilan keputusan yang fleksibel dan cocok untuk prioritas-prioritas yang ada. AHP dapat membantu membuat keputusan. AHP sangat cocok untuk memutuskan keputusan kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan aspek-aspek yang ada. Jenis AHP ada dua, yaitu single kriteria dan multi kriteria. Langkah-langkah menentukan AHP yang pertama adalah menentukan masalah yang ada. Yang kedua adalah menentukan perbandingan setiap elemen yang ada. Yang ketiga adalah menggabungkan setiap prioritas-prioritas yang ada. Selanjutnya adalah pengujian sistem dalam AHP. Yang pertama adalah AHP Departemen untuk pembelian barang-barang yang ada dengan menentukan supplier-supplier dengan kriteria-kriteria yang ada. Yang kedua adalah pada from AHP, supplier yang dapat menyimpan perhitungan yang ada pada tombol save agar tidak melakukan perhitungan ulang. Yang terakhir adalah pada laporan ini disertakan nilai yang telah dihitung dan juga nilai kriteria yang berpengaruh pada hasil perhitungan yang ada. Selain itu, dalam laporan ini juga sudah ada perhitungan dan kesimpulan dari sistem perhitungan AHP. Kesimpulan dari AHP yang pertama adalah aplikasi ini mampu untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat dalam bidang supplier. Yang kedua adalah dengan aplikasi ini, kesalahan ketika melakukan pengambilan keputusan seperti keterlambatan dapat berkurang. Yang ketiga adalah dengan adanya fasilitas resume supplier, laporan tentang kelebihan supplier terhadap barang tersebut lebih terorganisir. Yang keempat adalah aplikasi ini sangat fleksibel yang dapat memudahkan untuk mengubah nilai dan kriteria dari suatu barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.